Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Pada siang hari ini kami dari Podludo, Podcast Pemilu dan Demokrasi OK KPU Kabupaten Tanah Datar kembali hadir bersama kita semuanya di sesi kali ini, di mana untuk kali ini KPU Tanah Datar menghadirkan beberapa narasumber yang luar biasa bersama kita, karena memang sejatinya Podludo ini kita meminta kehadiran banyak narasumber, banyak segmen pemilih untuk menyampaikan evaluasi dan juga berbagai masukan yang bisa disampaikan kepada KPU Tanah Datar untuk peningkatan kualitas demokrasi dan juga peningkatan partisipasi masyarakat, utamanya menyongsong pemilu kita nanti di tahun 2029. Untuk sesi kali ini, KPU Tanah Datar di Podludo kita menghadirkan 3 orang narasumber yang luar biasa. Pertama, kita menghadirkan Kepala Kuarcap 0304 Tanah Datar, kuartir cabang ya Pak ya, Bapak In Henry Abbas Datu Rajo Tanbasa. Beliau juga merupakan seorang akademisi, seorang guru, dan alhamdulillah hari ini juga menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Datar. Selamat siang Pak. Selamat siang. Gimana kabarnya, sehat Pak? Alhamdulillah. Makasih Pak Ratu sudah hadir dalam podcast Pemilu dan Demokrasi OK KPU Tanah Datar untuk siang hari ini. Kedua, kita juga menghadirkan adik-adik dari BEM yang ada di Kabupaten Tanah Datar. Pertama, kita hadirkan BEM UIN Batu Sangkar. Bersama kita ada Bung ataupun Adinda Fajar Hidayatullah ya. Selamat siang Fajar. Oke. Yang kedua, kita juga menghadirkan BEM dari kampus kita yang kedua, yakni kampus Tai Pariangan, Muhammad Zuhri. Selamat siang. Selamat siang. Zuhri ya panggilannya ya? Iya, Zuhri, Pak. Oke. 3 orang narasumber kita hari ini, kita akan berbincang-bincang, berdiskusi terkait dengan beberapa hal yang kita anggap urgent, penting untuk peningkatan kualitas demokrasi kita di Kabupaten Tanah Datar tentunya. Dan juga kami juga nanti akan meminta masukan sekaligus evaluasi dari capaian kinerja yang telah dilakukan oleh KPU Tanah Datar dalam beberapa priorisasi pemilu yang kita lakukan kemarin. Hari ini kita sapa dulu dan juga kita minta penyampaian dari 3 orang narasumber kita sekaligus perkenalan kepada kita semuanya. Pertama, kita persilakan kepada Pak Datua, Kepala Kuarcap 0304 Tanah Datar, yang sekaligus juga beliau merupakan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Datar. Pak Datuk, dipersilakan untuk perkenalan, Pak. Oke, terima kasih. Adinda. Ya. Baiklah, selamat sore kawan-kawan semua. Adinda dari BEM UIN yang ada di Kabupaten Tanah Datar. Saya In Henry Abbas, SPDMM Datu Rajo Tanbasa. Mungkin nggak didekatkan ke apa ini? Ya. Dalam kegiatan sehari-hari sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Datar, kemudian juga dipercayakan sebagai Kuarcap 0304 Kabupaten Tanah Datar, wakil gerakan cabang Pramuka Kabupaten Tanah Datar. Mungkin untuk perkenalan pada sore hari ini cukup demikian. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Datuk. Beliau merupakan Kepala Dinas Pendidikan juga sekaligus sebagai Kuarcap 0304 Kabupaten Tanah Datar. Yang kedua, silakan kepada perwakilan ataupun yang mewakili dari BEM UIN Batu Sangkar, Bung Fajar Hidayatullah. Silakan. Baik, selamat siang sebelumnya. Terima kasih untuk dari KPU dan kelembagaan Bapak sendiri bisa untuk memberikan kami ruang gitu. Untuk saya sendiri, perkenalkan nama saya Fajar Hidayatullah. Di BEM ataupun DEMA Universitas sendiri itu jabatan saya dahulu adalah Polkastrat DEMA sebagai Kadip, dan tinggal di Seroso dan memiliki prodi di UIN Batu Sangkar, yaitu prodi Hukum Tata Negara. Mungkin sampai itu. Oke, HTN ya.
Oke, makasih Fajar. Yang kedua kita dengarkan dari M Zuhri. Silakan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Zuhri, berasal dari Kota Labang Tanjung. Saya sekarang mahasiswa di STAI Al-Hikmah Priangan, jurusan Keguruan Pendidikan Agama Islam Prodi. PAI ya? Iya, PAI. Oh iya, baik, makasih Muhammad Zuhri. Itu 3 narasumber kita pada sore hari ini, pemirsa semuanya. Kita akan berdiskusi, berbincang-bincang terkait beberapa hal kita di KPU Tanah Datar. Pertama, kita akan bicara tentang beberapa evaluasi, catatan-catatan mungkin yang bisa disampaikan oleh beberapa narasumber kita dari BEM, baik itu BEM UIN Batu Sangkar, DEMA sekarang ya. Dulu waktu saya kuliah itu namanya masih BEM, Pak Roto mungkin masih di BEM Pak ya. BEM, sekarang mungkin dah berubah jadi DEMA, ada DEMA dari SMA ya. Oke. Dewan hari ini ya. Ada mungkin kan nomenklaturnya menyesuaikan dengan Pak Roto. Dewan mahasiswa ya. Ada mahasiswa, ada senat mahasiswa, SMA juga seperti itu. Juga dari kalau di UIN di STAI Priangan juga Sama juga ya, DEMA ya, DEMA juga ataupun SMA. Baik, Pak Ratu, mungkin pertama kita mintakan beberapa pendapatnya atau catatan-catatannya, karena Pak Ratu di samping Kak Warcap, nanti kita bicara Pak Ratu ya. Iya. Artinya di samping beliau akademisi, guru, kepala sekolah, kepala dinas. Peratutnya saya kenal juga sebagai seorang tokoh masyarakat. Beliau sedang mama di Koto Tua Pak ya, di Selen Paung. Menurut Pak Datuk ini kira-kira dari yang kita lakukan selama pilkada kemarin, gambaran ataupun pendapat Pak Datuk seperti apa? Apakah peningkatan partisipasi masyarakat kita itu bagus, terutama di kalangan pendidik Pak ya? Ataupun ada hal-hal catatan lain yang mungkin tergambar oleh Pak Datuk. Pak Datuk, silakan Pak, terkait dengan pilkada kita kemarin. Oke, terima kasih Dinda. Jadi mungkin sekalian kita evaluasi ya. Dalam pelaksanaan pilkada yang telah kita laksanakan, khususnya di Kabupaten Tanah Datar. Kita lihat secara umum dari sisi antusias masyarakat kita masih kita kategorikan bagus. Kemudian dari sisi penyelenggaraan seperti KPU kita lihat secara umum juga sudah baik. Namun ada beberapa hal yang perlu kita koreksi untuk ke depan dalam pelaksanaan baik pilkada, pileg maupun pilpres. Jadi dari pantauan kami di lapangan, kebetulan kami juga di samping di dunia pendidikan, juga di kalangan nenek mama, karena di Elkam dan kerapatan adat nagari kami juga berkecimpung. Sebetulnya KPU sudah bekerja maksimal, namun kami lihat itu gerakan sosialisasi sampai ke akar rumput ini yang belum begitu masif. Jadi mungkin ke depan kita perlu masifkan. Contoh, kalau di kalangan dunia pendidikan mungkin tidak ada persoalan karena dia cepat memahami. Cuman yang kan kita sentuh itu kan kalangan masyarakat dan kalangan generasi muda seperti adik-adik kita di mahasiswa ini. Ya. Mungkin ke depan KPU mungkin agak lebih banyak masuk ke kampus, kemudian dijadikan kegiatan-kegiatan kampus itu ajang sosialisasi, kemudian lebih banyak lagi ke organisasi-organisasi kepemudaan di tingkat nagari, bahkan ke nenek mama. Nah, mungkin karena yang punya anak kemanakan itu di Minangkabau ini kan nenek mama. Nenek mama. Jadi apabila kita sentuh nenek mama, otomatis nenek mama nanti waktu dia naik ke rumah gadangnya, ke kaumnya, dia akan berikan sosialisasi. Secara tidak langsung sentuhan sosialisasi kita sudah sampai ke akar rumput. Nah, jadi ini mungkin ke depan, karena kita lihat kemarin masih ada masyarakat kita atau anak kemenakan kita yang dia tidak tahu kapan hari H pencoblosan. Nah, ini kan hari H pencoblosan aja dia ada masyarakat kita yang tidak tahu. Nah, berarti kan sosialisasi kita
belum sampai ke akar rumput, ya kan? Nah, mungkin untuk lebih diperkencar lagi sosialisasi, banyak sebetulnya yang bisa dimanfaatkan oleh KPU seperti lembaga-lembaga Nini Mama, ya kan? Adik-adik mahasiswa, kemudian lembaga-lembaga kepemudaan yang ada di tingkat nagari. Ini sebetulnya kan bisa diajak untuk bersinergi, bekerja sama dalam rangka penyampaian informasi lebih detail ke bawah. Mungkin itu analisa kami untuk sementara. Oke, makasih Pak In Henry Abbas, Datuk Rajutan Basa. Beliau menyampaikan dari perspektif baik sebagai seorang akademisi ataupun sebagai seorang tokoh masyarakat sebagai Nyak Mama. Artinya memang evaluasi mesti kita lakukan secara menyeluruh. Beliau menyampaikan tadi di akar rumput mesti kita genjot lagi untuk program sosialisasi. Sebenarnya kita sudah cukup banyak rasanya Pak Datuk melakukan sosialisasi, tidak hanya KPU yang langsung turun ke bawah. Kita juga libatkan PPK, PPS, sampai PKPPS, Pak. Nah, namun ya terkadang mungkin kondisi masyarakat kita itu yang entah acuh tak acuh lah, Pak, ya, atau gimana, kita nggak tahu. Yang jelas usaha kita rasanya kemarin sudah cukup baik, tapi masukan beliau betul. Tentu kita akan lebih maksimalkan lagi, utamanya kepada tokoh masyarakat seperti penguruskan dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut yang berikutnya, pendapat dari Bung Adinda Fajar, kira-kira seperti apa pas kita pilkada kemarin? Silakan. Izin sebelumnya ya Pak. Ya. Untuk pendapat saya sendiri mengenai pilkada kemarin itu dari KPU sendiri memang benar sudah maksimal. Tetapi kalau boleh sedikit berpendapat dan sedikit memberikan saran untuk KPU Tanah, memang banyak sudah KPU itu mengundang dan juga melibatkan mahasiswa terutama untuk melihat bagaimana kinerja dan juga perjalanan KPU tersebut dalam mengawal gitu. Dan dari saya sendiri itu alangkah baiknya kemarin itu ada sedikit ide dari BEM gitu, agar nanti itu KPU bisa mengadakan langsung contoh sedang pilkada gitu, untuk para calon tersebut berdiskusi ataupun melakukan sharing gitu dengan mahasiswa. Debat ya? Iya, debat. Itu siap nggak BEM ini? Untuk BEM itu siap, tapi mungkin peraturan dari kampusnya belum siap. Oke, siap. Nah, itu yang kami harapkan sekali pada tahun kemarin, karena memang pada saat itu juga lagi panas-panasnya, tapi memang ada beberapa peraturan yang tidak bisa kami lakukan pula dari atasan. Itu yang coba kami dari BEM ataupun dari DEMA untuk konsultasi dengan rektor dan juga warek. Tapi sampai saat sekarang masih belum ada jawaban, tapi kami berharapnya memang dari KPU besok juga bisa lah untuk sekali lagi maksudnya itu bekerja sama dengan BEM untuk hal tersebut. Terus untuk yang dikatakan Bapak tadi mengenai bagaimana KPU sudah sampai ke bawah untuk mensosialisasikan mengenai pilkada atau pemilu gitu. Dari saya sendiri ataupun dari kami BEM mahasiswa itu memang melihat untuk sosialisasi yang dilakukan memang sudah menyeluruh dan juga sudah maksimal, dan memang kekurangannya tersebut lebih ke bagaimana masyarakat kita menanggapi hal tersebut karena tidak semua orang pun bisa mengerti dengan apa yang disampaikan nanti kan, seperti yang disampaikan Bapak, mungkin orang pendidikan mudah untuk mengerti, tapi untuk orang-orang yang di bawah di grassroots ya. Ya, nanti takutnya itu tidak sampai ataupun tidak sampai maksud dari KPU tersebut ke masyarakat. Cuman dari kami BEM dan juga mahasiswa berharapnya itu yang pertama tadi Pak. Ya, oke. Fajar milih nggak kemarin? Milih Pak. Milih ya? Di mana? Di Surasu. Oh, Surasu. Asli Surasu ya? Asli Surasu. TPS berapa? TPS kebetulan pada saya itu juga sebagai KPPS. Iya, KPPS. Penyelenggara ya? Iya. Berarti udah mulai terlibat ya? Iya. Oke. Baik, terima kasih Dinda Fajar Hidayatullah. Beliau menyampaikan dari perspektif pemilih muda ataupun berbasis muda bagaimana proses kita kemarin. Tapi sejauh untuk melaksanakan seperti debat kandidat di kampus itu memang butuh kajian-kajian yang mendalam itu Fajar. Kemarin kita sempat berdiskusi juga apakah mungkin tidak dilaksanakan. Ini banyak hal yang mesti kita pertimbangkan. Makanya mungkin pihak kampus pun agak ragu memberikan izin. Apalagi kalau untuk kontestasi pilgub ini kan nggak apa-apa Pak itu, agak sedikit hangat lah gitu. Kita langsung persentuhan soalnya kan. Beda kalau kita ada pilpres di Indonesia, kita mungkin agak tidak terlalu apa. Tapi kalau pilgub bupatinya
suasana agak panas gitu kan. Nah, mesti berhati-hati kita untuk memberikan izin dan sebagainya. Silakan Bu Dinda Muhammad Zuhri. Baik, terima kasih Ya. Bapak. Menurut saya sendiri mungkin sudah hampir seluruhnya sudah terwakilkan dari Bapak dan Ya. rekan saya. Cuma sedikit lagi itu faktor yang membuat mereka itu seperti itu adanya doktrin dari orang terdahulu, Pak, yang menganggap bahwa politik itu kotor gitu. Sehingga berdoktrin seperti itu yang membuat mereka udahlah mending pasrah gitu. Mending golput aja gitu, Pak. Ya. Nah, itu doktrin-doktrin seperti itu gitu. Yang membuat masyarakat tersebut antusiasnya menjadi melemah gitu kan. Padahal KPU sendiri bahkan dari adik-adik mahasiswa pun sudah berjuang keras gitu, meningkatkan literasi bahwasanya seperti ini loh, gitu kan. Nah, kita memilih itu untuk masa depan kita sendiri yang akan datang gitu. Ya. Lalu selanjutnya sebagai saya sendiri juga seorang pengajar gitu, Pak. Udah ngajar? Iya, sedang ngajar. Dan alhamdulillah juga nenek mama seperti Bapak. Oh, Gelar gitu. saya Labai Barabanso. Betul ya atau apa? Labai Barabanso. Oh, Labai. Ya. Barabanso. Nah, saya sering juga menyampaikan di diskusi masjid gitu, Pak. Bahkan dengan keluarga kan, bahwasanya Rasulullah sekalipun membutuhkan politik gitu. Ya. Ini untuk supaya masyarakat tersebut bisa hilang kan doktrinnya itu bahwa politik itu tidak bisa campur tangan. Politik itu kotor atau Iya, apa gitu ya. itu kotor itu Imam, kan. gitu ya. Nah, jadi untuk menghilangkan tersebut saya masukin mulai dari rapatnya gitu. Jadi memang secara tidak langsung ya Mama ikut terlibat gitu dalam hal seperti itu. Lalu yang sebagai pengajar saya menyampaikan kepada murid-murid bahwasanya kita memilih di masa sekarang itu untuk nasib kita masa depan gitu. Karena dari mana? mengajar di Diniyah Tanjung Berulat sama MTI. Oh, di Tanjung Berulat atas ya. Di Batipuh. Batipuh ya. Ya. Oh iya. Ya, oke terus lanjut. Jadi perspektif saya sendiri situ. Yang pertama sebagai evaluasinya mungkin kita bisa meningkatkan literasi kepada masyarakat mulai dari nenek mama tadi kan. Nah, kita ikut sertakan gitu. Dan kita tingkatkan literasi bahwasanya politik itu seperti ini dan hak kewajiban kita sebagai masyarakat gitu. Lalu yang terakhir mungkin dari saudara Fajar tadi itu juga bisa menjadi tambahan juga sedikit gitu Pak, ketika memang ada suatu interaksi antara paslon sama BEM tadi gitu Pak kan. Itu mungkin bisa menghilangkan kekecewaan masyarakat. Karena dulunya masyarakat ini kan sering kecewa gitu, sehingganya mengatakan politik itu kotor. Tapi dengan secara langsung mungkin bisa mengubah pandangan mereka gitu. Mungkin itu yang dapat. Kalau dihadirkan ada debat atau apa ya? Iya. Kalau melihat gitu ya. Kalau dihadirkan gitu Pak. Baik, makasih Dinda berdua, Fajar Hidayatullah, M. Zuhri, pendapatnya dari perspektif pemilih muda ya. Iya. Ya, seperti itu, ada menyampaikan ini mungkin stigma masyarakat dari dulu seperti itu, ada yang mungkin karena proses metode kampanye tadi ya, ada permintaan untuk debat, sehingganya masyarakat kenal, oke, mungkin sekitar masukan kita akan coba tampung nanti, tentu kan kita lakukan kajian mendalam. Iya. Baik, pemirsa semuanya, 3 orang narasumber kita luar biasa ya melakukan analisa dan juga menyampaikan pendapatnya terkait pola kerja dan juga kerja-kerja KPU Tanah Datar kemarin yang sudah kita lakukan. Sebenarnya kita di KPU pun dari awal dari tahapan itu dimulai sampai dengan seluruh perangkat kita dari PPK di kecamatan, PPS dan KPPS di tingkat TPS itu sudah juga melakukan semua tahapan dengan baik, sosialisasi juga dilaksanakan. Tapi yang namanya pemilu ataupun pilkada itu kan hak, bukan kewajiban. Kalau kewajiban kayak kita sembahyang, sholat, nggak ada. Kalau kita nggak melaksanakan sholat itu ada punishment bagi kita, berdosa ataupun dilacui kayak guru segala macam gitu kan. Kita pilkada kita sebatas hak, walaupun itu kan hak bukan seperti itu Pak. Jadi memang merubah stigma masyarakat ini ataupun pola pikir masyarakat ini yang agak menjadi PR kita semua Pak. Tidak hanya KPU Bawaslu, tapi pihak kampus juga mungkin akademisi, Nina Mawak segala macam. Tugas kita hari ini kira-kira bahas supaya kita melakukan pendidikan pemilih. Nah makanya hari ini muncul pada tuh dan semuanya kita mencoba untuk hadir ke seluruh lini terutama pemilih pemula ya, pemuda segala macam. Karena dari data kita pada tuh cukup banyak keengganan pemilih pemula ini untuk datang ke TPS. Makanya kita coba untuk lakukan kegiatan Ludo ini, podcast ya, podcast kita ini kita
berikan informasi kepada mereka nanti melalui media sosial kah namanya, ataupun Instagram kah namanya, ataupun YouTube KPU Tanah Datar, supaya mereka bisa menonton, melihat, dikira ini kegiatan kita. Dan kami itu berharap juga nanti Kuarcap kah namanya beserta seluruh anggotanya dari BEM, WIN, dari BEM STAI, bisa nanti juga menyampaikan, tontonlah YouTube KPU Tanah Datar, ataupun nanti IG dan juga Facebook KPU Tanah Datar. Nah, ini menarik, ini terkait dengan bagaimana upaya kita untuk memberikan pendidikan pemilih ataupun pendidikan politik pada generasi kita hari ini ataupun pemilih. Salah satu yang kita lakukan itu adalah kemarin kita dengan koordinasi dengan KPU Provinsi Baratuk, kita ada rancangan ya, kita mencoba untuk memberikan pendidikan pemilih melalui gerakan pramuka. Jadi kami melihat di sini pun pramuka itu salah satu sarana wadah untuk pembentukan karakter nih Pak. Jadi kita merubah karakter masyarakat, merubah karakter pemilih, utamanya pemilih pemula, supaya nanti mereka pun menganggap, kata Ustadz tadi ya, pemilu kita ini hal yang urgent, penting, dan mereka tidak antipati dengan yang namanya politik. Nah, oleh karena itu kita mencoba minta pendapat Kepala Kuarcap 0304 Tanah Datar. Kira-kira pendapat Pak Datuk seperti apa dalam upaya kita, karena di provinsi itu Pak Datuk sudah ada yang namanya Saka Rintisan Yoga Suara, artinya kerjasama nanti antara KPU dengan Kuarda dan juga Kuarcap untuk melakukan pendidikan pemilih, membentuk karakter pemilih yang baik, sehingganya partisipasi masyarakat kita dapatkan lebih tinggi lagi Pak Datuk. Silakan Pak Datuk pendapatnya. Oke, terima kasih Linda. Ya. Jadi begini, tadi saya coba sorot tentang sosialisasi yang kurang masif. Ya. Kenapa saya katakan sosialisasi kurang masif? Karena saya lihat kawan-kawan di TPS sebagai KPPS, ya, itu hanya tugasnya secara terstruktur. Iya. Itu yang saya amati. Tugasnya hanya secara terstruktur, apa yang digariskan itu yang dikerjakan, ya. Sehingga dia tidak hanya kalau mengantarkan surat suara, ya mengantarkan surat suara. Kalau membuat bilik suara, ya bikin bilik suara. Belum saya lihat adik-adik yang di KPPS itu turun ke bawah, ya, mensosialisasikan mekanisme. Tujuan dari pemilu ini seperti ini. Kita harus memilih pemimpin-pemimpin yang seperti ini. Kemudian kita laksanakan pemilihan, manfaatnya untuk bangsa dan negara, untuk rakyat seperti ini. Ini saya tidak lihat. Nah, saya tidak lihat karena kebetulan saya juga pernah menjadi pengurus KPPS dulu, menjadi PPK, ya kan? Pernah berkecimpung juga. Pernah berkecimpung di dunia seperti itu. Kemudian tidak saya lihat adik-adik yang hari ini melaksanakan kondisinya seperti itu. Itu yang saya sorot kemarin, sehingga saya katakan kurang masif sosialisasi kita. Kita hanya mensosialisasikan tentang wajib pilih, tentang kartu pemilih. Belum lagi kita sosialisasikan dampak, azas, dan manfaat daripada pelaksanaan pemilu yang kita laksanakan. Nah, mungkin ke depan pendidikan pemilu seperti ini yang perlu. Kita berikan pendidikan pemilu kepada adik-adik remaja melalui Karang Taruna. Mungkin turun kawan-kawan dari KPU ke Karang Taruna, ke lembaga-lembaga pemuda, ke lembaga-lembaga masyarakat lain, bagaimana memberikan pendidikan arti penting pilkada ini seperti ini. Dengan kita melakukan penjoblosan dengan waktu yang sekian detik itu memberikan dampak manfaat 5 tahun ke depan untuk daerah kita. Mungkin kondisi-kondisi seperti ini yang perlu kita gugah, sehingga masyarakat itu merasa bahwa pemilu ini penting. Pemilu ini penting karena dia akan menentukan nasib daerahnya. Nah, ini mungkin sosialisasi yang bisa masuk, bukan hanya sekedar sosialisasi mengajak orang untuk memilih, ya kan? Nah, kita ajak orang untuk memilih, tapi orang tidak paham apa yang akan dia pilih, dia tak akan mau. Dia tidak punya pilihan. Dia lihat calon, wah ini tidak arah, yang kenal sama saya, udah tidak usah aja saya ikut. Nah, tapi kalau dia sudah tertanam bagaimana konsep pemilu itu, bagaimana fungsi dari hasil pilihan dia itu ke depan, dia akan ikut di waktu diajak. Itu mungkin itu satu. Yang kedua, sekarang kita sudah
ada semacam rintisan Saka Yoga Suara. eh, Rintisan. yoga ya, Yoga Suara. yoga suara. Kemarin kita juga melakukan perjanjian kerjasama dengan Saka rintisan Bawaslu. Iya, Bawaslu Bawaslu. juga telah membentuk Pengawasan berarti, Pak, ya rintisan. Saya lihat ini cukup bagus ini terobosan. Ya, karena kenapa? Karena melalui Saka-Saka ini juga nanti sebagai alat sosialisasi, Ya, betul. kemudian alat pendidikan. Kenapa? Karena pramuka itu sebagaimana kita tahu, itu di dalam konsep pendidikan kepramukaan itu kan mengenal jati diri, Ya, membentuk karakter, membentuk karakter. Jadi dengan pergerakan Saka yang kita rintis ini, saya berharap ini mau betul-betul terjadi. Saka ini bisa kita rintis, sehingga kita berharap nanti adik-adik yang ada di Saka ini bisa menjadi alat bagi kita untuk menumbuh kembangkan nilai-nilai karakter. Karena kemauan untuk memilih itu kan karakter. betul. Ya. Ya? Kemauan untuk melihat negara seperti ini itu kan karakter. Ya. Jadi karakter-karakter seperti itu yang kita tumbuh kembangkan kepada masyarakat, apalagi kepada adik-adik pemilih pemula. Ya. Ya. Nah, dengan Saka ini, mangka Saka ini dia akan lebih dekat dengan adik-adik pemilih pemula. Dia bisa dalam bentuk sosialisasinya itu dalam bentuk bermain, Ya. dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang tidak mengikat. Ya. Nah, sehingga pendidikan ini kita berikan kepada orang, kalau terstruktur seperti di dalam ruang-ruang kelas, itu tingkat kejenuhannya tinggi, Ya. ya, daya serapnya rendah. Tapi kalau pendidikan itu kita berikan di alam terbuka dan dalam bentuk bermain, Ya. seperti konsep pramuka, di sana senang, di sini senang, Ya. Ya. di mana-mana hatiku senang. Nah, itu Ya. apabila konsep pendidikan itu kita berikan dalam kondisi seperti itu akan diterima dengan gamblang oleh adik-adik pemilih pemula. Jadi kita sangat dukung. Mudah-mudahan ini bisa terwujud. Kita dari Kuarcap welcome, terbuka, ya. Karena juga kita punya pusdiklat untuk memberikan pelatihan-pelatihan diklat-diklat kepada adik-adik Saka nanti. Kalau aktivitas seperti Saka Bayangkara, Ya. seperti Saka Bayangkara itu kan terbantu kerjaan daripada bapak-bapak polisi kita. Seperti umpamanya Saka Bayangkara, dia membantu lalu lintas, ya kan? Untuk mengamankan sebuah kegiatan, itu kan terbantu. Betul. Terbantu bapak dari kepolisian dalam menjalankan tugas. Nah, seperti juga itu nanti KPU. Ya, betul. Kalau dia punya Saka kan, seperti juga Bawaslu dia punya Saka. Itu pengawasan. Jadi ada pengawasan-pengawasan yang sifatnya tidak terlalu mengikat, Ya. tetapi dia selalu berdampingan dengan masyarakat di bawah. Nah, itu kan lebih efektif. Gitu. Iya, Pak. Mungkin itu pandang kami. Oke. Terima kasih. Ya, Pak. Menarik sekali menurut semuanya. Artinya dari disampaikan oleh Pak Datu selaku Kakwarcap 030304 Tanah Datar dalam menyikapi keinginan kita untuk melakukan pendidikan pemilih dalam konteks pendidikan karakter sebenarnya, Pak. Jadi karakter itu yang kita rubah. Artinya kekhawatiran dari adik-adik tadi mungkin mereka agak antipati dengan politik kan namanya. Padahal politik ini kan penting, Pak. Itu kata Buya tadi, zaman Rasulullah pun beliau juga sudah melakukan politik kelas seperti itu ya. Nah, jadi melalui Saka Yoga Suara, rintisan Yoga Suara ini, melalui Kuarcap Tanah Datar, tentu kita sangat berharap nanti kita ingin merubah pola pikir ataupun merubah cara pandang dari adik-adik kita yang baru milih mungkin, Pak ya. Kalau yang lama tuh mungkin seangkatan Pak Datu, seangkatan saya mungkin sudah melek lah gimana pentingnya seorang pemimpin yang akan berpengaruh banyak nanti terhadap kebijakan-kebijakan yang akan kita lalui gitu kan. Jadi melalui perintisan Saka Rintisan Yoga Suara ini sebenarnya dengan provinsi kita sudah MOU, Pak. Tinggal nanti kita kerjasama antara KPU Tanah Datar dengan Kuarcap, dan tentu kami juga sangat berterima kasih mengapresiasi Kuarcap yang sangat terbuka untuk kita saling bekerja sama. Nah, samping dengan KPU, Bawaslu kemarin juga sudah sudah juga melakukan kerjasama. Artinya apa, Pak? Tentu kita melihat pekerjaan kerja kepemiluan kita ini, demokrasi kita ini tidak hanya sebatas
Karajo KPU sih Pak. Ya. Nah, termasuk Kak Warcap pun juga punya peran di sana nanti. Mahasiswa pun juga punya, ya, tokoh, betul, punya peran di sana gitu kan. Oke, makasih Pak Datuk. Artinya apa? Beliau gayang mau sambut Pak ya. Ketua Jawa, alhamdulillah beliau juga menyanggupi. Termasuk Warcap Tanah Datar ini termasuk yang apa ya? Yang aktif lah Pak ya. Saya juga melihat dia cukup bagus dan juga banyak kegiatan juga di area apa namanya Pak di Gombak ya. Maupun di tingkat nasional. Cukup aktif dan juga punya dampak tersendiri lah dalam pendidikan dan pembinaan karakter kita di Kabupaten Tanah Datar. Oke, mungkin dari sisi Warcap jelas ya, Dinda semuanya. Kalau dari sisi BEM nanti atau dari sisi kemahasiswaan ya pemilih muda, di samping yang telah disampaikan tadi, mungkin keinginan untuk berhadapan dengan calon gitu kan, ataupun yang lainnya. Kira-kira program apa bisa ditawarkan oleh BEM UIN ataupun BEM STAI? Kalau melihat pemimpin, oke. Kalau dari sisi menyelami ataupun memastikan seseorang itu terdaftar sebagai pemilih umpamanya, kira-kira apa terobosan mungkin yang bisa Adinda berdua tawarkan? Karena gini, kalau seseorang itu dia punya hak tapi dia malas untuk memastikan terdaftar nggak sebagai pemilih gitu kan, kira-kira seperti apa program ataupun pola yang bisa BEM UIN tawarkan atau dari BEM STAI tawarkan? Silakan Adinda berdua pendapatnya, atau Zuhri dulu yang mungkin disampaikan. Baik. Ya. Jadi tadi terkait pemilih, Pak. Boleh pemilih atau hal lain boleh ditawarkan, bentuk-bentuk terobosan-terobosan ya yang bisa kita lakukan. Baik. Menurut saya pribadi itu Pak ya, yang jadi problematika sangat penting di kalangan generasi apalagi Gen Z Pak ya. Ya. Nah, Gen Z ini seringnya suka yang instan gitu Pak. Nah, jadi suka misalkan kita yang ada cepat ya. Yang cepat. Jadi kebanyakan FOMO gitu. Misalkan kayak pilkada kemarin kan. Nah, mereka cuman bisa nanya, kamu milih siapa? Aku milih satu, kan paslon 2 nih. Ya udah aku ikut gitu. Jadi mereka cuman yang instan aja gitu. Padahal sebenarnya tanpa memikirkan siapa yang bagus ya gitu ya kan gitu kan. Mungkin yang bagus ya kan. Padahal sebenarnya berpikir tanpa melakukan itu hayalan kan. Sedangkan melakukan tanpa berpikir itu ceroboh gitu. Ketika mereka mencoblos kan tanpa berpikir, maka mereka ceroboh. Sedangkan nasib mereka itu tergantung pilihan mereka sekarang gitu kan. Itu kita takutkan jangan sampai mereka ceroboh gitu kan. Supaya kan 5 tahun mendatang kan harus mendapatkan pemimpin yang baik kayak gitu kan. Iya. Oke. Lanjut. Nah, solusi yang saya inginkan itu kalau bisa gitu Pak ya. Terutama di kalangan anak-anak OSIS lah gitu. Jadi kita masuk ke organisasi OSIS, ada seperti semacam pelatihan kepemimpinan atau mungkin seperti yang sudah ditawarkan tadi Pak Saka tadi gitu kan. Nah, jadi kita terlibatnya ke OSIS langsung, pelatihan kepemimpinan. Pemimpin itu seperti apa, kepemimpinan itu seperti apa gitu. Dan ketika kita memilih calon pemimpin yang seperti apa yang bisa kita pilih gitu. Sehingga mereka punya konsep dalam pikirannya kan, kalau saya ingin pemimpin yang bisa membawa saya kenyamanan lagi kan 5 tahun mendatang seperti ini gitu. Nah, kalau saya ingin pemimpin yang bisa berdampak pada diri saya seperti ini, jadi mereka sudah mempunyai gambaran gitu. Itu menurut saya pribadi. Oke, makasih ya, Dinda Zuhri. Artinya memang bagaimana kita mencoba untuk memberikan satu hal yang agak instan boleh lah ya karena Gen Z. Tapi dengan catatan jangan sampai mereka cerobohkan seperti itu. Iya. Artinya kita harapkan betul supaya orang itu karena di samping dari sisi pemilihnya, kita juga minta sebenarnya kemarin dengan para peserta calon bupati ataupun calon anggota DPR, DPRD kan, mereka kan akan kampanye itu betul-betul masifkan gitu kan. Cuma persoalannya kadang-kadang kan tidak dipakai waktu itu Pak. Iya. Jadi ada kesempatan berkampanye, kesempatan untuk bertanya jawab, pertemuan terbatas, pertemuan tetap muka gitu kan. Namun mungkin karena keterbatasan SDM kah atau SDA kah dari masing-masing calon, sehingga mungkin belum maksimal. Mungkin ke depan kita maksimalkan kembali supaya mereka bisa mendapatkan pemilih tadi ya, mendapatkan calon pemimpin dengan visi misi yang jelas, program-program jelas, sehingga mereka pun betul-betul menempatkan pilihan sesuai dengan hati mereka masing-masing seperti itu. Iya. Silakan.
Fajar. Fajar dia tuh. Kalau dari saya sendiri untuk mungkin terobosan ya Pak. Mm-mm. Yang pertama itu mengenai kerjasama dengan Pramuka tadi itu sudah sangat bagus sekali Pak. Oke. Karena saya sendiri pun anggota Pramuka dulu sampai bertahun. Pramuka juga ya, beliau anggota Bapak Paratu berarti itu. Silakan lanjut. Jadi menurut saya kalau seandainya kita fokus ke siswa yang notabene itu masih umuran baru menginjak 17-20-an gitu. Ya. Itu kan baru pemilih-pemilih muda sekali. Pemilih pemula, Ya, pemula semuanya. Nah, itu sangat tepat dan juga apalagi dengan Pramuka termasuk ekstrakurikuler yang paling banyak diminati pada saat ini gitu, selain drum band. Cuman kalau boleh memberikan pendapat dan juga terobosan, alangkah baiknya itu selain ke Pramuka, itu Hamin ataupun sekali beberapa ditentukan waktunya nanti, itu memang ke setiap sekolah yang SMA ataupun SLTA sederajat memang dilakukan seperti pelatihan yang disebutkan oleh rekan tadi itu. Pelatihan yang mungkin akan diselenggarakan sekali, 2 kali ataupun 4 kali setahun gitu. Tentang pemilu, bagaimana kita mendeskripsikan pemimpin yang baik menurut ajaran ini, ajaran itu, ataupun secara umum gitu. Nanti pun dari kalangan siswa tersebut pasti lebih berimpact dibandingkan kita itu nanti sosialisasi kepada mahasiswa. Karena seperti yang kita tahu pun mahasiswa sudah ada sedikit pemikiran kritisnya gitu kan, walaupun tidak banyak. Tetapi untuk ditanam dari siswa, ibarat kertas putih, apa yang kita cat pasti itu juga yang terfikirkan nantinya. Setidaknya itu jadi gambaran bagi mereka, pedoman bagi mereka. Kalau seandainya ada pemilihan, mereka sudah ada gambaran. Pada saat sekolah saya ada pelatihan dari KPU ataupun dari pemilu sejenisnya, dan ini gambaran pemimpin yang akan dipilih. Oh, oke. Kalau mahasiswa sebagian dia sudah punya ayam jago. Iya. Mereka sudah ada ayamnya Pak ya. Yang akan berlaga tuh Pak. Oke, menarik sekali dari kita semuanya dari perwakilan mahasiswa, baik itu dari BEM UIN, Bersangkar ataupun BEM Stai Pariangan ya. Ya, pemikiran pernah seperti ini yang kita harapkan sebenarnya, supaya nanti kita juga mendapatkan masukan, trik ataupun pola apa yang bisa kita lakukan dengan sebaik-baiknya ke depan. Pak Ratu, saya agak tertarik ini dengan Pramuka ataupun kegiatan Kwarcap kita. Antara Pramuka dengan sekolah tuh menurut saya kan nggak bisa dipisahkan, Pak Ratu. Artinya dalam konteks hari ini dua hal ini bahkan sebagian atau mungkin sudah diwajibkan Pak Ratu ya, Pramuka di setiap sekolah ya. Artinya Pak Ratu kira-kira dalam konteks pembentukan karakter seseorang siswa kita untuk awalnya dia malas-malasan kan namanya, ataupun awalnya dia sering bolos ataupun sering bertingkah negatif, kira-kira melalui Pramuka ini Pak Ratu bagaimana efek ataupun hasil yang sudah kita hasilkan dalam pembentukan karakter apa kita, karena Pramuka kan salah satu wadah yang kita harapkan juga menjadi pembentuk karakter yang baik Pak Ratu. Kira-kira di tiap sekolah sudah efektif dalam. Terima kasih. Jadi kegiatan kepramukaan sesuai dengan amanat undang-undang ya, nomor 12 tahun 2010 ya. Itu kan kita lihat, kita khususnya kita di Tanah Datar sudah merespon undang-undang nomor 12 tersebut, sehingga hari ini kita telah menurunkan ke seluruh satuan pendidikan bahwa kegiatan kepramukaan itu adalah ekstrakurikuler wajib. Wajib ya. Ini sudah kita wajibkan. Ya. Kenapa kita wajibkan? Sebagaimana kepanduan yang ada di dalam kepramukaan itu, itu sesuai dengan konsep pembangunan generasi ke depan menghadapi Indonesia Emas 2045. Kami lihat konsep yang dibawa oleh Pramuka ini cukup bagus dalam rangka membentuk karakter. Dalam rangka bentuk karakter. Karena di setiap kegiatan, di setiap pendidikan dan pelatihan yang kita berikan di dalam kepramukaan itu, seluruh ranah terbangun di dalam diri anak. Betul. Ranah afektifnya, kan? Psikomotoriknya, secara bersamaan sekaligus terbangun. Kemudian di situ juga kecerdasan intelektualnya terasah, kecerdasan emosionalnya terbangun, kecerdasan spiritualnya terbentuk. Kenapa? Karena Pramuka itu cinta kasih. Kemudian mengamalkan dasa dharma,
Ya, betul. Dasar Dharma Pramuka. Iya, Dasar Dharma Pramuka. Betul. Jadi itu makanya kita khusus di Tanah Datar kita wajibkan pramuka itu, karena kami lihat di dalam setiap di sekolah lah katakan di gugus depan melaksanakan kegiatan kepramukaan, banyak anak-anak yang notabene itu agak bandel lah katakan, Betul. agak liar lah katakan, susah diatur. Tapi setelah dia bergabung di kepanduan di pramuka, kemudian mendapatkan bimbingan-bimbingan di pramuka, Betul. saya lihat tertata kehidupannya, karena di pramuka itu karakter percaya diri ditumbuhkan, Disiplin, Pak, karakter ya. disiplin Ya. ditumbuhkan, Tanggung jawab, Pak. karakter tanggung jawab ditanamkan, Ya. karakter kerjasama. Jadi hanya satu kegiatan, 18 karakter pembangunan karakter di dalam diri itu terbentuk secara simultan dalam kondisi sesaat. Betul. Nah, ini pentingnya pramuka ini. Jadi bang, kami lihat sampai hari ini dari sekian banyak kegiatan, kami lihat pramuka ini nomor wahid lah untuk pembentukan karakter. Oh, Iya. betul. Nah, sehingga itu makanya kita wajibkan pramuka ini, tidak ada lagi alasan, tidak ada lagi tawaran di seluruh satuan pendidikan, kegiatan kepramukaan ini wajib. Oh iya. Oke, luar biasa Pak Ratu. Artinya dengan adanya pramuka ini diwajibkan di tiap sekolah, mudah-mudahan seluruh input yang ada di sekolah tersebut betul-betul menghasilkan sesuai dengan dasar Dharma Pramuka, gitu ya. Artinya termasuk nanti kita kaitkan dengan kepemiluan, kita harapkannya seperti itu Pak Ratu. Artinya baik itu mereka nanti sebagai pemilih ataupun penyelenggara ataupun peserta pemilu, mereka punya jiwa tanggung jawab, atau jiwa disiplin ataupun nanti saling kerjasama dan lain sebagainya. Karena ya saya juga pernah walaupun tidak terlalu intens di pramuka Ratu, betul-betul merasakan sesuatu yang lebih lah di pramuka ini. Termasuk kata Dinda tadi, kita melakukan kegiatan latihan kepemimpinan kan namanya. Saya pikir adopsinya kayak kegiatan kita di pramuka Ratu, ya. Di mana kita ada outbound gitu kan, kita memberikan rasa tanggung jawab, percaya diri kata Ratu tadi, sehingganya ya karakternya awalnya mungkin agak liar kata Pak Ratu ya. Kan kata Adinda tadi kan banyak ragamnya masyarakat kita atau pemilih pemula kita ya. Ada yang acuh tak acuh saja. Kan banyak sekarang Pak Ratu. Ada yang dipanggil orang tuanya nggak mau nyahut, diminta tolong orang tuanya nggak mau nyahut gitu kan. Apalagi kita penyelenggara pemilu minta kepada mereka untuk nyoba gitu kan. Sudah lagi gitu. Sehingga orang tuanya saja susah gitu kan. Tapi melalui pramuka betul kata Pak Ratu tadi, nomor wahid kita melihat ya bagaimana pramuka ini membentuk watak ataupun karakter dari masyarakat kita, utamanya pemilih pemula kita. Terima kasih Pak Ratu atas tanggapan dan juga masukannya, termasuk keinginan kita di KPU Tanah Datar bekerja sama nanti dengan Kuarcap 0304 Tanah Datar dalam rangka melakukan pendidikan pemilih nanti kepada pemilih pemula kita yang ada di sekolah-sekolah nih. Jadi Kajawa tuh yang di sekolah Bertuk, yang di SMA kan namanya, yang di SMP mungkin. Ya, SMP kelas 3 itu sudah, ya, betul. sudah bisa kita berikan pendidikan ya, betul. Menanamkan nilai-nilai. Ya, nilai betul. Kuncinya dulu menanamkan nilai, karena nanti dia akan menjadi pemilih pemula. Jadi kalau nilai itu telah tertanam di dalam dirinya, dia mempunyai jati diri waktu memilih. Tidak lagi seperti yang yuk kita pilih dia. Jadi karena dia sudah terasah, dia sudah punya jati diri. Saya kalau memilih, saya lihat dulu apa sih programnya ke depan, apa visi-misinya gitu kan. Setidaknya dia sudah pandai menjawab seperti itu. Apalagi anak-anak SMA. Nah, itu perlu kata Adinda tadi, pelatihan kepemimpinan. Sebetulnya di sekolah kan OSIS itu sudah ada pelatihan kepemimpinan, pelatihan kepemimpinan dasar. Nah, mungkin nanti bisa saja saran atau terobosan kan semacam inovasi juga bagi KPU. KPU juga melaksanakan kerjasama dengan satuan pendidikan.
masuk ke dunia pendidikan untuk memberikan semacam kegiatan-kegiatan pelatihan kepemimpinan tadi, tapi lebih mengarah kepada spesifik dari tugas pokoknya KPU. Nah, kan lebih mantap lagi kan? Lebih mantap lagi ini, sehingga KPU ini masuk ke sebuah lini. Ke lembaga pendidikan dia masuk, ke kampus dia masuk, ke sini dia masuk kan? Akhirnya artinya apa? Artinya ke depan bahwasanya tanggung jawab pemilu ini adalah bukan hanya berada di tangan KPU semata. Kita mengharapkan ke depan bahwasanya tanggung jawab pelaksanaan pemilihan umum ini bukan hanya sekedar bubar, tetapi bagaimana pemilu itu terlaksana sesuai dengan apa yang diharapkan. Seluruh insan-insan individu orang itu merasa bertanggung jawab. Saya bertanggung jawab pemilu ini harus begini. Tanya sih, saya bertanggung jawab pemilu harus begini. Kalau sekarang kan seolah-olah pemilu ini hanya tanggung jawab KPU begitu sukses atau tidaknya pemilu. Seharusnya adinda mahasiswa dia merasa ini tanggung jawab saya juga ini, karena ini demi kemaslahatan dan kepentingan warga negara Indonesia, umat Indonesia. Masuk lagi kita ke ulama juga, ini tanggung jawab kami, ya kan? Bagaimana kita menyadarkan umat, bagaimana kita memberikan pendidikan kepada umat. Sehingga dengan masuknya KPU ini ke seluruh lini, diharapkan nanti sehingga di saat pelaksanaan pemilu itu kita tinggal tiup fluid aja, semuanya sudah berjalan dengan apa ya? Baik, luar biasa Pak Datuk atas masukannya. Sebetulnya kita dalam konteks sosialisasi sudah banyak juga ya melakukan yang seperti disampaikan oleh Pak Datuk, tinggal mungkin maksimalisasi kepada itu. Ya betul, memaksimalkan. Mempertajam lagi. Iya, mempertajam ke kampus kita sering ke STAI kemarin juga pernah ya kampus UIN apalagi sudah berapa kali. Tinggal mempertajam, memaksimalkan. Karena terkadang Pak Datuk kita kan tergantung kepada kondisi sumber daya kita juga Pak Datuk. Sehingga mesti kadang-kadang kita yang turun ataupun PPK di kecamatan yang turun. Jadi tambahnya mungkin. Tadi kan ada semacam rintisan Sakayus. Nah, ini kan nanti akan kita rekrut dari adik-adik pelajar yang ada di SMA. Betul. Nah, ini kan salah satu alat juga ini. Betul. Kan salah satu alat. Nah, adik-adik ini kemudian kita lakukan pembinaan, kita berikan bekal, kita berikan ilmu. Seperti itu. Nah, kemudian dia nanti turun ke satuan pendidikannya dengan kawan-kawan di sekolah, dia bisa menanamkan pemahaman-pemahaman kepada teman-temannya, sehingga tersentuhlah akar rumput pemilih pemula tadi. Sehingga dia merasa bahwasanya pemilu ini penting. Pemilu ini penting. Dan tidak boleh kita hanya sekedar ikut-ikutan. Nah, itu yang kan kita harapkan nanti muncul itu. Betul. Ide yang bagus itu. Memang harapan kita seperti itu Pak. Melalui Saka Rintisan Mega Suara ini betul kita menyasar pemilih pemula di tiap-tiap sekolah. Tinggal nanti kita fikskan polanya seperti itu Pak Datuk, sehingga nanti kita betul-betul menyasar pemilih pemula ini yang perwakilan nanti bisa menyampaikan apa yang mereka dapatkan, pengetahuan yang mereka dapatkan ke teman-teman yang lainnya. Karena sekian banyak sekolah Pak Datuk, tentu kita berangsur-angsur bertahap untuk melakukan itu. Baik, menarik sekali pemirsa semuanya kegiatan kita pada sesi kali ini dari Kakwarcap 0304 Tanah Datar dan juga dari BEM UIN dan BEM STAI Pariangan. Mengingat waktu, mungkin kita tidak bisa terlalu berlama-lama. Terakhir kita mintakan closing statement dari narasumber kita. Pertama mungkin dari apa dulu? Silakan dari Zuhri. Terkait dengan podcast kita hari ini boleh, atau harapan kita ke depan? 1 menit, silakan. Mungkin pesan-pesan aja mungkin Pak. Boleh. Untuk pemilih pemula. Itu yang pertama, usahakan kita itu menyukai yang efisien, bukan yang instan gitu. Jadi kalau efisien itu kita mengerti mekanismenya, namun mempersingkat mekanisme. Sedangkan instan kita hanya mengerti hasil tanpa tahu prosesnya gitu. Lalu terakhir kepada pemilih-pemilih pemula terutama, jangan mencari pemimpin yang sempurna gitu, karena tidak akan dapat. Tapi carilah pemimpin yang layak gitu. Pemimpin yang layak itu bukan berarti sempurna tanpa cacat, tapi adalah orang yang berusaha
stay gitu, yang melindungi kita gitu. Oke, itu saja. Oke, makasih Muhammad Zuhri. Lanjut, Hidayatullah. Baik, mungkin sedikit pesan dari saya Pak, Ya. sebagai mahasiswa juga, itu untuk para pemilih muda, apapun nanti acara ataupun sejenisnya yang diselenggarakan oleh KPU, ikuti dengan baik apapun itu, karena mau bagaimanapun segala sesuatu yang diselenggarakan oleh KPU itu pasti untuk kita, dari kita untuk kita, dan untuk kepemimpinan 5 tahun ke depan juga. Jadi jangan disia-siakan, selalu ikuti dan juga terus bersama dengan KPU. Oke, makasih Fajar Hidayatullah BEM UIN Batu Sangkar. Pak Datuk, silakan closing statement Pak Datuk. Oke, terima kasih. Jadi pertama tentu kepada KPU kita berikan apresiasi, ya, karena dengan usia saya segini, kemudian pengalaman di dunia pendidikan, kemudian di beberapa organisasi, baru kali ini saya diundang oleh KPU untuk semacam acara dalam bentuk podcast seperti ini. Jadi sekali lagi saya berikan apresiasi dan terima kasih kepada KPU. Ini untuk kemaslahatan dan kemajuan kita ke depan dengan tema kita hari ini, bagaimana kita memberdayakan seluruh komponen dalam rangka membentuk jati diri bangsa. Jadi sekali lagi kita tegaskan dan kita harapkan rintisan Saka ini, kita harapkan betul-betul bisa direalisasikan oleh KPU, karena saya melihat dari sisi positifnya lebih banyak ketimbang daripada sisi negatifnya. Karena memang ke depan itu yang perlu kita bentuk itu adalah karakter bangsa. Karakter bangsa itu berawal dari karakter pribadi. Masing-masing kita Pak. Masing-masing pribadi apabila telah memiliki karakter yang kuat, otomatis karakter bangsa akan kuat. Dengan kuatnya karakter bangsa, 2045 Indonesia emas bisa kita wujudkan. Terima kasih. Ya, makasih Pak Datuk In Henry Abbas, Datuk Radio Tanbasa. Beliau adalah Kepala Kuarcap 0304 Tanah Datar, sekaligus juga merupakan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Datar. Koreksi, Ketua Harian. Oh, mohon maaf. Ketua Harian Kuarcap. Iya, Ketua Harian Kuarcap 0304 Kabupaten Tanah Datar, Pak In Henry Abbas, Datuk Tanbasa. Baik, pemirsa semuanya, demikian podcast Pemilu dan Demokrasi Oke.